Gerakan 30 September 1965 atau seringkali disingkat G30S jadi salah satu peristiwa penting yang tak terlupakan dalam ingatan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa berdarah yang sampai saat ini masih menjadi misteri besar. Lantaran belum terpecahkan dan masih dipertanyakan banyak orang. Beberapa fakta-fakta bermunculan dari teori-teori pembongkaran sejarah dari berbagai perspektif. Terutama dalam mengungkap konspirasi, siapa dalang G30S PKI? Berikut 5 versi dalang dibalik gerakan 30 September tahun 1965 yang bakal Indonesia sajikan. Selengkapnya, mari saling menerima. G30S PKI berujung pada konflik pertikaian antar anak bangsa. Sedikitnya 7 perwira ABRI, diantaranya 6 jenderal TNI tewas secara mengenaskan. Mereka dibuang ke sumur lubang buaya, lalu dihabisi tanpa ampun. Selain itu, peristiwa genosida yang menewaskan ribuan masyarakat sipil dengan dalih pembersihan ideologi komunis dari Indonesia, pun jadi catatan kelam perjalanan bangsa ini. Inilah 5 teori menguak dalang G30S PKI. 1. Partai Komunis Indonesia, PKI. PKI sebagai dalang G30S merupakan versi yang paling populer, paling kuno, dan paling melekat. Selama masa Orde Baru setiap malam tanggal 30 September seluruh rakyat Indonesia diwajibkan menonton film kolosal tentang G30S PKI. Tujuan mengenang para pahlawan revolusi yang gugur. Setelah rezim Soeharto tumbang belakangan, banyak pendapat yang mengatakan film tersebut hanyalah propaganda dalam bentuk seluloid. Ahli sejarah yang mempertanyakan doktrin bahwa PKI sebagai dalang gerakan berdarah ini. Kalau memang PKI memberontak, kenapa 3,5 juta anggotanya yang menjadikan PKI Partai Komunis terbesar ketiga di dunia tidak melawan ketika terjadi pembersihan ABRI? Mengapa Partai Komunis sangat mudah diruntuhkan dalam waktu beberapa hari? Bahkan putusan Mahkamah Militer luar biasa saja hanya menyebutkan individu-individu tertentu yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup dengan alasan terbukti melakukan makar. Mereka tidak menyebutkan PKI yang melakukan makar. 2. Perwira TNI Angkatan Darat. Teori ini pertama kali tercetus pada tajuk Rencana Surat Kabar PKI, Harian Rakyat yang terbit 2 Oktober 1965. Hermawan Sulistyo dalam bukunya Palu Arit di Ladang Tebu menyebut ada beberapa fakta kunci yang dianggap mendukung versi ini. Pertama, para pahlawan revolusi itu diculik oleh anggota F. Tak ada sipil yang terlibat peristiwa tersebut. Kedua, tidak masuk akal bila PKI berjudi dengan menyingkirkan para jenderal melalui jalan kekerasan, sementara partai itu menikmati perkembangan dan kekuasaan yang sangat menguntungkan. Sumber lain menyebut gerakan ini muncul karena kesenjangan dalam internal serta ambisi para perwira yang ingin memperoleh kursi kekuasaan. 3. Soekarno. Setidaknya ada 3 buku yang menuding Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S, Victor M. Vick, Anatomy of the Jakarta Choke, Oktober 1, 1965, 2004, Antonie C. Dake, The Soekarno File, 1965-67, Chronology of a Deviat, 2006, yang sebelumnya terbit berjudul The Devious Dalang, Soekarno and So-Called Untung Puts, A Witness Report by Bambang S. Wijanarko, 1974, dan Lambert Goebbels, Pembantaian yang ditutup-tutupi, peristiwa fatal di sekitar kejatuhan Bung Karno. Ketiga buku tersebut mengarah kepada desoekarnoisasi, yaitu menjadikan Presiden RI pertama itu sebagai dalang peristiwa gerakan 30 September dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta berdarah itu. Ketika buku Dake terbit di Indonesia dengan judul Soekarno File, 2005, keluarga Soekarno protes keras dan menyebutnya sebagai pembunuhan karakter terhadap Soekarno.
Untuk menyanggah buku-buku tersebut, Yayasan Bung Karno menerbitkan buku Bung Karno Difitnah pada 2006. Cetakan kedua memuat bantahan dari Kolonel CPM Maulwi Sailan, Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa. 4. Soeharto. Komandan Brigade Infanteri Ijaya Sakti Komando Daerah Militer V, Kolonel Abdul Latif melaporkan akan adanya G30S kepada Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim Jakarta pada 28 September 1965, 2 hari sebelum operasi dijalankan. Hal itu terungkap dalam pledoi Kolonel A. Latif. Soeharto terlibat G30S, 1999, mengungkapkan, 4 jam sebelum G30S dilaksanakan, pada malam hari 30 September 1965, Latif kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1965. Menurut Latif, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut. Menurut Asfi, fakta bahwa Soeharto bertemu dengan Latif dan mengetahui rencana G30S namun tidak melaporkannya kepada Ahmad Yani atau Ahna Sution, menjadi titik masuk bagi analisis kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto. Ada beberapa varian kudeta merangkak, antara lain disampaikan oleh Saskia Wirenga, Peter Daleskat, dan paling akhir Soebandrio, mantan Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI, dan Menteri Luar Negeri. Dalam kesaksianku tentang G30S, 2000, Soebandrio mengungkapkan rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui 4 tahap. Menyingkirkan para jenderal pesaing Soeharto melalui pembunuhan pada 1 Oktober 1965. Membubarkan PKI, partai yang memiliki anggota jutaan dan pendukung Soekarno. Menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno. Mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Amerika Serikat melalui CIA. Amerika, gatal, melihat perkembangan PKI di Indonesia. Sebagai macan Asia, berkuasanya komunis di Indonesia bisa menimbulkan efek domino terhadap negara-negara lain di Asia Tenggara. Jika hal ini terjadi maka berarti kiamat bagi Amerika. Hal ini sebenarnya telah disinyalir oleh Bung Karno yang disampaikan dalam pidato Nawaksara, 1967, yang menyebut adanya subversi Nekolim. Versi ini pada intinya menyatakan bahwa Amerika membujuk TNI AD untuk mengambil kekuasaan dari tangan Soekarno yang pro-komunis dengan membentuk Dewan Jenderal. Isu mengenai Dewan Jenderal yang sebenarnya belum terbentuk karena TNI AD masih menunggu saat yang tepat ini membuat PKI khawatir sehingga timbullah tindakan untuk mencegah perebutan kekuasaan oleh TNI AD dengan cara menculik 7 perwira tinggi AD. Aksi penculikan yang kemudian dihembuskan sebagai tindakan pemberontakan inilah yang kemudian dijadikan dasar tentara atau Soeharto untuk membubarkan PKI dan memburu kader-kadernya sampai habis. Bagaimana menurut kalian?